Hai pendengar, seperti janji saya, mulai minggu ini saya akan membacakan spiritual astrologi dari rasi bintang Anda. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas rasi bintang Capricorn. Capricorn ini elemennya tanah, dan bagi Anda yang ada pada periode kelahiran tanggal 21 Desember sampai dengan 20 Januari. Ini dari beberapa sumber bisa ada perbedaan ya. Beberapa sumber mengatakan bahwa periode kelahiran Capricorn itu ada di 21 Desember sampai dengan 19 Januari. Nah, bagian utama tubuh manusia untuk rasi bintang Capricorn ini adalah lutut. Rasi terakhir dalam trio tanah ini bersifat misterius. Kunci keberhasilan untuk yang memiliki rasi bintang Capricorn adalah banyak membaca, banyak belajar, dan banyak berpikir. Para pembicara andal, penceramah, pengajar, dan pendidik lahir di bawah pengaruh rasi bintang Capricorn ini. Nah, pendidikan dan pengetahuan itulah bidang yang disarankan untuk Anda yang berbintang Capricorn. Curahkan seluruh perhatian dan tenaga Anda pada pekerjaan yang telah dipilih. Janganlah membiarkan perhatian dan tenaga Anda terpecah belah memikirkan dan melakukan banyak hal di waktu yang sama. Gunakan akal sehat sendiri sebelum bertindak. Jangan membiarkan orang lain menentukan apa yang menjadi tindakan Anda. Perhatikan pekerjaan Anda. Tidak perlu mengurusi pekerjaan orang lain. Dan dengan cara itu, Anda dapat meraih keberhasilan. Kemudian bagaimana jika Anda yang berbintang Capricorn sedang merasa depresi? Nah, ketahuilah bahwa itu hanyalah perasaan Anda saja. Tidak ada satupun alasan bagi Anda untuk berkecil hati. Anda dapat meraih apa yang Anda mau dari alam semesta ini. Wow. Jadilah sopan, santun, ramah, dan berbuatlah baik terhadap setiap orang. Maka Anda akan menerima kebaikan dari orang lain. Mereka akan mencintai Anda, lawan jenis, dan akan tertarik pada Anda. Nah, Anda yang berbintang di bawah rasi Capricorn itu memiliki daya tarik yang luar biasa. Daya tarik itu dapat dilipat gandakan dengan melatih kesabaran diri dan mengendalikan amarah. Itu intinya ya. Janganlah sekali-kali merasa iri atau cemburu terhadap keberhasilan orang lain. Gunakan daya tarik dan pesona Anda untuk meraih keberhasilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Kemudian, bagaimana dengan keuangan dan pekerjaan dari Anda yang berbintang Capricorn? Berhati-hatilah dengan keuangan Anda. Jangan menghambur-hamburkan hasil jerih payah Anda. Dan jangan pula meminjamkan uang kepada sembarangan orang. Tapi tidak berarti Anda harus menjadi kikir atau pelit. Tidak meminjamkan uang di sini tidak berarti Anda tidak membantu orang lain. Bantulah orang lain sebatas kemampuan Anda. Selebihnya, belajarlah untuk menabung setiap bulan secara teratur. Keberhasilan sejati hanyalah diraih oleh mereka yang senantiasa siap sedia untuk membantu orang lain. Asal bantuan itu diberikan kepada mereka yang betul-betul membutuhkan dan sesuai dengan kemampuan Anda. Anda memiliki jiwa dagang yang semestinya diasah dan dikembangkan lebih lanjut. Namun, jika Anda tidak tertarik dengan bisnis, janganlah khawatir. Sebagai profesional pun, Anda masih bisa sukses, bahkan mengumpulkan cukup harta untuk hari tua. Jangan sekali-kali meragukan kemampuan Anda untuk memperoleh keuntungan materi dari profesi apapun, asal sesuai dengan keinginan hati Anda. Dan janganlah sekali-kali menekuni pekerjaan yang Anda tidak sukai. Oleh karena itu, Anda tidak bisa mencurahkan seluruh tenaga dan jiwa Anda pada suatu pekerjaan yang tidak sesuai dengan potensi diri Anda yang sesungguhnya. Dan di saat yang sama, jangan lupa pula bila harta kekayaan materi bukanlah satu-satunya tujuan hidup. Masih banyak hal lain yang dibutuhkan untuk meraih kebahagiaan dalam hidup. Contohnya adalah kesehatan dan pengembangan pikiran untuk menembus lapisan-lapisan kesadaran yang lain. Lakukan pekerjaan Anda dengan sepenuh hati.
Curahkan seluruh energi, jiwa, sekecil apapun pekerjaan Anda. Memang secara kodrat, Anda lebih suka dengan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Tapi, jangan lupa, pekerjaan kecil yang dilakukan dengan baik akan mendorong Anda untuk memperoleh pekerjaan yang lebih besar dan memiliki nilai yang lebih tinggi. Jika Anda tidak berlebihan dan ekstrim dalam menjalani sesuatu, keberhasilan dan kebahagiaan adalah milik Anda. Dengan pikiran yang terbuka, pelajarilah keadaan dan kemajuan dunia dalam segala bidang. Hargailah pendapat mereka yang berseberangan dengan Anda, walau Anda tidak menyetujuinya. Nah, untuk wanita di bawah rasi bintang Capricorn, wanita yang lahir dalam rasi ini umumnya pintar, praktis, dan dicintai banyak orang. Mereka selalu unggul sebagai istri, ibu rumah tangga, atau pengurus rumah tangga lembaga-lembaga besar. Musik memainkan peran penting dalam hidup Anda. Banyak musisi terkenal, penyanyi, dan aktor yang lahir dalam rasi bintang ini. Namun, hendaknya Anda tidak memikirkan itu saja. Nikmatilah hidup dan segala sesuatu yang Anda peroleh dari hidup Anda. Tapi, jagalah keseimbangan, sosialisasi, pesta, pertemuan, hiburan, semuanya boleh-boleh saja, asal tidak melampaui batas hingga segala yang lain menjadi tidak penting. Janganlah menjadi angkuh. Jangan pula bersikap seperti diktator. Ingatlah, selalu bila kita semua itu merupakan satu keluarga. Kita semua merupakan penghuni alam semesta. Memang agak sulit bagi seorang yang lahir dalam rasi ini untuk mendalami spiritualitas. Namun, jika ia berkeinginan, setidaknya ia dapat mendalami agama, bahkan dapat bekerja untuk kepentingan agama. Bila itu terjadi, hendaknya Anda tumbuh kembangkan rasa cinta Anda terhadap Tuhan. Ingatlah, semua orang besar dalam sejarah umat manusia tanpa kecuali adalah hamba Tuhan. Dan mereka taat pada hukum ilahi. Barangkali orang-orang yang di bawah rasi bintang ini menyaksikan hal ini. Tapi, cobalah untuk mempelajari hidup mereka, orang-orang besar itu, dengan pandangan yang jernih dan pikiran yang terbuka. Tanpa kecuali, mereka semua adalah orang-orang yang beragama. Dan hal lain yang tidak kalah penting adalah, janganlah Anda menjadi pribadi yang skeptis. Jangan pula berpikiran sempit. Dan jangan menjadi pesimis yang selalu memikirkan hal-hal yang buruk saja. Belajarlah untuk lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Anda bisa menjadi warga yang sangat berguna bagi bangsa dan negara bila memikirkan hal-hal yang berguna dan mulia. Jagalah keseimbangan diri. Dalam artian tidak tersanjung ketika dipuji dan tidak patah semangat ketika dimaki. Demikian, dengan pikiran yang terkendali, amarah, rasa khawatir, dan gelisah pun terlampaui dengan mudah. Kemudian, tidak ada sesuatu yang tidak dapat dicapai dalam hidup ini. Dan bagi Anda Capricorn, renungkan pengalaman-pengalaman hidup Anda selama ini. Bermeditasilah pada hal-hal yang lebih bermakna, lebih indah, dan bernilai lebih tinggi. Itulah cara untuk memperoleh berkah dari semesta. Itulah cara untuk meraih keberhasilan dan kebahagiaan yang sempurna. Karena sulit mendalami spiritualitas, tidaknya dalamilah ilmu filsafat atau metafisika. Dengan cara itu, Anda dapat memperkuat kehendak Anda dan mengatasi tuntutan nafsu yang dalam kasus ini kiranya jauh lebih besar dan tinggi baraknya jika dibandingkan dengan mereka yang lahir dalam rasi bintang yang lain. Kemudian, dengan kehendak yang kuat, Anda juga dapat mengubah sifat nafsu birahi menjadi energi yang dahsyat untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi nilainya. Rumah tangga untuk Anda yang di bawah rasi bintang Capricorn, keberhasilan dan kebahagiaan Anda juga sangat tergantung pada kehidupan rumah tangga yang bahagia. Para ahli astrologi dari peradaban Sindu
atau Hindia akan selalu menganjurkan mereka yang lahir dalam rasi ini untuk berumah tangga. Ikutilah anjuran mereka dan bangunlah rumah tangga yang bahagia. Besarkan anak-anak Anda dengan penuh cinta dan kepedulian. Namun, janganlah membatasi diri dan berhenti pada tahap cinta dan kepedulian terhadap keluarga saja. Hendaknya Anda juga menaruh rasa cinta yang sama dan kepedulian yang sama terhadap orang lain, siapapun dia. Ingatlah selalu hukum kebaikan yang tertinggi dan termulia, yaitu berbuatlah terhadap orang lain sebagaimana kau mengharapkan orang lain berbuat terhadap dirimu. Dan ketahuilah bahwa anjuran ini berasal dari para rasi yang hidup ribuan tahun sebelum Masehi. Bahkan mereka sudah mempraktikkan dalam keseharian hidupnya. Lalu bagaimana dengan kesehatan Anda, Capricorn? Berbagai penyakit yang biasanya menyerang mereka yang lahir dalam rasi ini disebabkan oleh pencernaan yang tidak baik dan kemurungan hati atau melankolis. Ada kalanya Anda memaksakan diri untuk bekerja tanpa batas karena terobsesi oleh keinginan untuk berhasil. Hindarilah hal itu. Nah, tolong diingat, ini untuk menjadi catatan Anda, Capricorn. Work smart, work efficiently. Jadi kerja keras mesti dibarengi dengan efisiensi, dan produktivitas mesti dibarengi dengan kreativitas. Kerja keras tapi tidak cerdas juga tidak akan membawa hasil. Dan sesungguhnya, jika Anda, Capricorn, bekerja sesuai dengan potensi diri Anda, dengan sendirinya akan menjadi lebih produktif sekaligus kreatif. Maka pekerjaan itu menjadi hiburan. Dan pekerjaan yang sekeras atau seberat apapun tidak akan membebani jiwa Anda atau akan menguras tenaga. Nah, mereka yang lahir dalam rasi ini biasanya berbadan tidak terlalu tinggi dengan warna kulit mereka yang tidak terlalu terang. Warna rambut mereka agak gelap dengan sorotan mata yang cukup ekspresif. Jangan takut karena alam akan selalu membantu. Rasi Capricorn dikuasai oleh planet Saturnus. Nah, walaupun demikian, sesungguhnya hidup Anda dipengaruhi oleh seluruh konstelasi perbintangan. Sekarang, tinggal pintar-pintar memanfaatkan pengaruh mereka. Semua orang ingin melihat Anda bahagia dan berhasil. Nah, Anda harus sadar bahwa Anda betul-betul mempunyai potensi yang luar biasa. Nah, kemampuan untuk meraih apa saja yang Anda kehendaki. Jangan ragukan itu atau menyaksikan kemampuan Anda. Permata dan kristal yang dapat membantu adalah onyx putih dan moonstone. Warna yang membawa pengaruh baik adalah merah tua, garnet, coklat, brown, abu keperakan, silver grey, dan hitam. Nah, sahabat Anda yang terbaik adalah mereka yang lahir dalam rasi Taurus, Virgo, Libra, dan mereka yang lahir dalam rasi Anda sendiri, yaitu Capricorn. Untuk Anda yang di bawah rasi Capricorn, ini ada masa transisi, yaitu masa 6 hari ketika pengaruh satu rasi mulai melemah, namun rasi yang lain belum sepenuhnya berpengaruh. Nah, mereka yang lahir dalam masa transisi memiliki karakteristik dari dua rasi. Jadi di sini masa transisi antara Sagittarius dan Capricorn antara 21 sampai 27 Desember. Nah, mereka yang lahir dalam masa transisi ini umumnya lebih bahagia. Ambisi berlebihan yang cenderung membuat seorang Capricorn menjadi diktator atau mau menang sendiri, terlemahkan oleh pengaruh Sagittarius yang demokratis. Banyak pemikir terkenal yang lahir dalam masa transisi ini. Mereka berbakat sebagai guru dan sangat populer di kalangan yang muda. Mereka lebih sayang kepada dan disayangi oleh anak-anak. Cocok untuk menjadi guru prasekolah mungkin ya. Karena pengaruh elemen api dan tanah, mereka unggul sebagai musisi, baik sebagai praktisi maupun sebagai pengajar. Mereka juga adalah penari yang baik, mudah menguasai bahasa, dan adalah teman baik dalam perjalanan. Sebagai pengamat,
Mereka cukup kritis, tapi tetap adil. Sebab itu, mereka yang lahir di masa transisi ini agak sulit jatuh cinta dan hanya akan menikahi orang yang sungguh dicintainya. Bagi Anda yang lahir di masa transisi ini suka dengan kepastian, cara pikirnya berpola dan biasanya menyelesaikan setiap pekerjaan dengan sangat baik. Itu dia gambaran umum dari Anda yang memiliki bintang Capricorn. Dan untuk Anda yang memiliki rasi bintang Aquarius, nantikan pembacaan gambaran umumnya di minggu depan. Nah, jangan lupa untuk like atau subscribe jika Anda menyukai pembacaan dari rasi bintang Capricorn ini. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Namaste.